Halo guys, kembali lagi di channel Spiritual Bali TV, channel edukasi dan inspirasi kehidupan spiritual Hindu Bali. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam, Semeton Sami sahabat Spiritual Bali TV dimanapun Anda berada. Ada yang tahu ini namanya apa? Yap, benar sekali, Canang Sari. Umat Hindu Bali dan masyarakat pasti mengetahui Canang Sari dengan fungsinya sebagai sarana sembahyang umat Hindu Bali. Namun apakah kalian tahu bagian-bagian di dalam Canang Sari itu apa saja? Makna Canang Sari dan filosofi Canang Sari tersebut? Nah, pada video kali ini, Spiritual Bali TV akan membahas tentang sejarah, makna, dan filosofi Canang Sari. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk support channel ini dengan memberi like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Bantu share video ini di media sosial Anda, sehingga dapat bermanfaat bagi semeton Hindu Indonesia. Sejarah Canang Sari. Canang Sari merupakan ciptaan Empu Sangkul Putih yang menjadi sulingkih menggantikan Dangyang Sri Markandia di Pura Besakih. Setelah Dangyang Markandia moksa, Empu Sangkul Putih meneruskan dan melengkapi ritual pebali antara lain dengan membuat variasi dan dekorasi yang menarik untuk berbagai jenis banten dengan menambahkan unsur-unsur tumbuhan lainnya seperti daun sirih, daun pisang, daun janur, buah-buahan seperti pisang, kelapa, dan biji-bijian seperti beras, incin, dan kacang koma. Menurut buku Dwi Jendra Tatu Upada Sastra tahun 1991 menyiratkan bahwa di Bali, Wahyu Sang Hyang Widi diterima setidak-tidaknya oleh 6 maharsi. Wahyu-wahyu ini memantapkan pemahaman Siwa Siddhanta meliputi 3 kerangka agama Hindu yaitu Tattwa, Susila, dan Upakara atau upacara. Wahyu-wahyu itu berupa pemikiran-pemikiran cemerlang dan wangsit yang diterima oleh orang-orang suci di Bali sekitar abad ke-8 sampai ke-14, yaitu salah satunya Empu Sangkul Putih. Selain Canang Sari, beliau juga menciptakan bentuk-bentuk canang yang lain seperti canang tubugan, canang raka, canang daksina, peras, penyeneng, tehenan, segehan, nasi pancawarna, prayascita, durmenggala, bekala, ulap ngambe, dan masih ada beberapa yang lainnya. Canang Sari sering dipakai untuk persembahyangan sehari-hari di Bali. Canang Sari juga mengandung salah satu makna sebagai simbol bahasa Weda untuk memohon kehadapan Ida Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, yaitu memohon kekuatan widya untuk Buana Alit dan Buana Agung. Makna Canang Sari. Canang Sari menurut bahasa Kawi, canang berasal dari kata can yang berarti indah, sedangkan nang berarti tujuan atau maksud, sedangkan sari berarti inti atau sumber. Dengan demikian, Canang Sari bermakna untuk memohon kekuatan widya ke hadapan Sang Hyang Widi beserta prabau atau manifestasinya secara skala maupun niskala. Sedangkan menurut bahasa Jawa kuno, Canang Sari berarti sirih, yang mana sirih ini dahulu kala disuguhkan kepada para tamu yang dihormati. Pada zaman dahulu, tradisi makan sirih adalah suatu kebiasaan yang sangat dihormati. Tradisi ini sekarang sudah semakin jarang kita lihat dan hampir punah, guys. Dan sedangkan tradisi ini masih dilakukan saat ini hanya beberapa saja yang dilakukan oleh tetua kita. Makan daun sirih di dalam tradisi umat Hindu Bali disebut dengan pecanangan. Kalian bisa menyimak videonya di pojok kanan atas ya guys. Setelah agama Hindu berkembang di Bali, sirih itu menjadi unsur penting dalam upacara agama dan kegiatan lain. Di Bali, setiap pembuatan upacara dari yang paling besar sampai yang paling kecil pun selalu mempergunakan daun sirih. Salah satunya yaitu pada Canang Sari. Canang Sari ini dalam persembahyangan umat Hindu Bali adalah kuantitas terkecil namun inti, di mana dalam setiap banten biarnya apapun berisi canang sari dan bahkan kita pakai persembahyangan sehari-hari pun.
Kenapa disebut terkecil namun inti? Ada yang tahu guys? Oke, kita simak lagi penjelasannya ya guys, agar lebih mengerti. Filosofi pada bagian-bagian canang sari. 1. Ceper. Ceper merupakan alas canang yang dibuat dari janur berbentuk segi 4, kemudian ditutup dengan 2 potong janur di bagian tengah, lalu dijahit melintang seperti tapak udara. Keempat sisi ceper ini melambangkan bentuk Angga Sarira, yaitu Panca Mahabhuta, Panca Tanmantra, Panca Buddhi Indriya, dan Panca Karmendriya. 2. Beras. Beras ini ditaruh di dalam ceper. Beras atau wija melambangkan Sang Yang Atma atau yang membuat badan menjadi hidup. Melambangkan benih di awal kehidupan yang bersumber dari ide Sang Yang Widiwasa dalam wujud Atma. 3. Porosan. Porosan merupakan unsur terpenting yang harus ada dalam sebuah canang sari. Tanpa adanya porosan, maka canang belumlah memiliki nilai agama secara spiritual. Porosan itu terdiri dari sirih, kapur, dan gambir. Kemudian dililit bulat dan diberikan tetuesan janur lalu dijahit menggunakan semat. Porosan ini juga ditaruh di dalam ceper. Arti dari daun sirih, kapur, dan gambir atau jambe yang melambangkan Tri Pramana yaitu Bayu, Sabda, dan Idep. Ketiganya ini membuat tubuh yang bernyawa dapat melakukan aktivitas. Porosan mempunyai makna bahwa setiap umat harus mempunyai hati yang poros, penuh cinta dan welas asih, serta rasa syukur yang mendalam kepada ide Sang Yang Widiwasa. Porosan juga melambangkan pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai Sang Yang Trimurti. Gambir lambang pemujaan pada Dewa Brahma, kapur lambang pemujaan pada Dewa Siwa, sirih lambang pemujaan pada Dewa Wisnu. Jika kita kaitkan dengan ajaran Siwa Siddhanta, maka porosan yang ada dalam canang sari dapat dijadikan salah satu bukti filosofis adanya penyatuan sekte Agni yang memuja Dewa Brahma, sekte Vaisnava yang memuja Wisnu, dan sekte Siwa yang memuja Dewa Siwa ke dalam satu konsep yang disebut dengan Siwa Siddhanta. 4. Jajan, tebu, dan pisang. Jajan, tebu, dan pisang juga ditaruh di dalam ceper. Ini menjadi simbol dari Tedong Ongkara yang melambangkan kekuatan upeti, stiti, dan prelina dalam kehidupan di alam semesta. 5. Lepa atau borehmi. Lepa atau borehmi juga ditaruh di dalam ceper. Lepa atau borehmi ini merupakan lambang sebagai sikap dan perilaku yang baik. 6. Sampian Urasari. Sampian Urasari dibuat dalam rangkaian janur yang ditata berbentuk bundar, dibuat dengan bentuk yang indah yang biasa terdiri dari 8 ruas dan helai yang melambangkan roda kehidupan dengan asta iswaranya atau 8 karakteristik yang menyertai setiap kehidupan umat manusia. 8 ruas atau helai ini merupakan bentuk pada Padma Astadala, yaitu lambang perputaran alam yang seimbang yang merupakan sumber kehidupan untuk menuju kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Padma Astadala juga merupakan simbol Dewata Nawasanga yang dalam lontar dasa aksara disebutkan timur warna putih berstananya Dewa Iswara, tenggara berwarna merah muda berstananya Dewa Maeswara, selatan berwarna merah berstananya Dewa Brahma, barat daya berwarna oranye berstananya Dewa Rudra, barat berwarna kuning berstananya Dewa Mahadewa, barat laut berwarna hijau berstananya Dewa Sangkara, utara berwarna hitam berstananya Dewa Wisnu, timur laut berwarna abu-abu atau biru berstananya Dewa Sambu, dan di bagian tengah berwarna mancawarna berstananya Dewa Siwa. Sampian Urasari ini juga kadang diberikan tetuesan atau ringkitan berbentuk ornamen indah dan ada juga berisi panah yang menjulur ke semua sisi yang melambangkan panah arah mata angin atau Dewata Nawasanga itu sendiri. 7. Bunga.
Bunga yang diletakkan di atas sampian Urasari melambangkan kedamaian dan ketulusikhlasan serta kesucian hati di saat melakukan pemujaan kepada ide Sang Yang Widiwasa. Bunga yang dipakai harus yang segar dan harum tentunya. Jangan menggunakan bunga yang tumbuh di area kuburan karena kotor atau cuntaka. Penataan bunga juga harus berdasarkan warna yang diatur dengan etika dan tatwa. Harus sesuai dengan pengider-ider panca dewata. Dimulai dari timur, selatan, barat, lalu utara. Bunga berwarna putih disusun di timur sebagai simbol kekuatan Sang Yang Iswara. Memohon kekuatan Sang Yang Iswara agar membersihkan Tirta Sanjiwani untuk menganugerahi kekuatan kesucian skala dan niskala. Jika tidak ada bunga berwarna putih, bisa diganti dengan warna merah muda sesuai simbol Dewata Nawasanga. Bunga berwarna merah disusun di bagian selatan sebagai simbol kekuatan Sang Yang Brahma. Memohon kekuatan Sang Yang Brahma agar membersihkan Tirta Kamandalu untuk menganugerahi kekuatan kepranyanan dan kewibawaan. Bunga berwarna kuning disusun di bagian barat sebagai simbol kekuatan Sang Yang Mahadewa. Memohon kekuatan Sang Yang Mahadewa agar membersihkan Tirta Kundalini untuk menganugerahi kekuatan intuisi. Bunga berwarna hitam pasti sangat sulit atau tidak bisa kita temukan, namun ini bisa kita ganti dengan menggunakan bunga berwarna biru atau hijau atau bahkan ungu. Disusun di bagian utara sebagai simbol kekuatan Sang Yang Wisnu. Memohon kekuatan Sang Yang Wisnu agar memastikan Tirta Pawitra untuk menganugerahi kekuatan peleburan segala bentuk kekotoran jiwa dan raga. Bunga berwarna biru, ungu, dan hijau merupakan yang mendekati arah utara sesuai simbol dari Dewata Nawasanga. Kembang rampai atau irisan daun pandan disusun di tengah-tengah sebagai simbol kekuatan Sang Yang Siwa. Memohon kekuatan Sang Yang Siwa agar membersihkan Tirta Mahamerta untuk menganugerahi kekuatan pembebasan atau moksa. 8. Minyak wangi atau sering dikenal pender. Minyak wangi atau pender atau mie kan menjadi lambang ketenangan jiwa atau pengendalian diri. Dalam menata kehidupan, manusia hendaknya menjalankannya dengan ketenangan jiwa dan pengendalian diri yang baik. Nah, itu tadi makna dan bagian-bagian canang sari yang lengkap yang biasanya dipakai atau ada di sebuah banten atau pajegan. Namun canang sari yang sederhana seperti kalian ketahui, ada yang tidak memakai ceper atau beberapa kelengkapan yang lainnya, itu masih bisa kita aturkan. Yang penting harus dan wajib ada porosannya ya guys, karena porosan sesuai penjelasan tadi melambangkan Sang Yang Trimurti. Brahma, Wisnu, Siwanya ada di sana loh guys. Dan yang paling dan sangat penting adalah rasa tulus dan ikhlas kita di dalam melakukan sembahyang kepada ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Terlepas doa atau apapun permohonan kalian, karena hanya kepadanya kita berserah, berkeluh kesah, dan memohon kekuatan dan restu untuk kehidupan lebih baik lagi. Upeti Stiti Pralina guys, lahir hidup mati hanya Ia yang tahu. Oke, saatnya kembali ke pertanyaan tadi. Kenapa canang sari disebut bagian terkecil namun inti? Apapun jenis upacaranya, dari terkecil sampai terbesar, selalu menggunakan canang sari. Ada yang tahu guys dari penjelasan tadi? Jawab di kolom komentar ya guys. Oke guys, sekian dulu video dari kami tentang sejarah, makna, dan filosofi canang sari. Jangan lupa ikuti terus channel Spiritual Bali TV dengan memberi like pada video ini, komen untuk memberi kritik dan saran, serta dibantu subscribe bagi yang belum subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk tidak ketinggalan video kami berikutnya. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih atas dukungan kalian sehingga kami dapat lebih semangat dan lebih baik lagi di dalam membuat konten seputar edukasi dan inspirasi spiritual Hindu Bali. Terima kasih. Salam Spiritual Bali TV. Om Santi 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 Om.